Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Shalom sahabat Round Angel dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua di dalam kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang kemurahan hati. Dalam satu khotbah yang terkenal, khotbah Yesus di atas bukit dalam kitab Matius, khususnya Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, Yesus mengatakan demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini adalah satu janji yang indah buat kita, yang mengatakan kalau kita mau bermurah hati, maka Tuhan akan membalas kepada kita juga kemurahan. Tapi masalahnya adalah, sahabat-sahabat, karena kita manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka murah hati itu bukanlah sifat dasar hati kita. Dalam kamus hati kita nggak ada itu murah hati. Dasar daripada hati kita adalah kita ini orang yang dingin, kita orang yang jahat, kita orang yang egois, kita orang yang mementingkan diri kita sendiri. Kita selalu ingin berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan kita sendiri. Kita tidak memikirkan orang lain. Bagaimana kita mau bermurah hati? Itu sebabnya ketika dalam hati manusia muncul suatu perasaan ingin bermurah hati, suatu perasaan iba kepada orang lain, mau berempati, membantu orang lain, maka itu adalah perasaan yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Itu adalah perasaan yang Tuhan berikan. Sumber karena kemurahan hati adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6, di situ disebutkan karakter Allah. Dan karakter Allah jelas, dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dialah sumber daripada kemurahan hati tersebut. Roh Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk melakukan perbuatan kemurahan hati. Allah adalah Allah yang tidak suka menghukum. Dia lebih suka untuk menebus. Ketika dia melihat manusia jatuh ke dalam dosa, memberontak terhadap dirinya, dia menyingkirkan kesalahan. Dia tidak bertanya apakah manusia ini layak untuk menerima kasihnya, tetapi gantinya dia menjadikan kita objek sasaran daripada kasih karunia-Nya. Dia berikan semuanya kepada kita. Dia rindu untuk meringankan setiap penderitaan. Kalau kita memiliki luka-luka dosa, dia membalut kita dengan kasih-Nya. Dan dia menunjukkan itu ketika Yesus mati di kayu salib. Ya. Jadi dialah sumber kemurahan hati. Sehingga sahabat, kalau seorang manusia, seorang Kristen, dia suka bermurah hati, maka dia sedang menghidupi suatu kehidupan yang menyatu dengan Allah. Dia membawa karakter Allah. Dia menyatakan kasih Allah dan kemurahan Allah kepada orang-orang lain. Seorang Kristen yang murah hati, seorang Kristen yang hidup dengan Tuhan, dia tidak akan ketika ada orang-orang berdosa, ketika ada orang yang jatuh ke dalam kesalahan, dia melihat bahwa orang tersebut, dia bertanya, apakah orang tersebut layak untuk diselamatkan atau tidak? Tetapi gantinya berpikir seperti itu, dia akan langsung datang kepada orang tersebut dan berpikir untuk melakukan apa yang saya bisa lakukan untuk menolong mereka, untuk membawa mereka kembali kepada Yesus. Dia akan langsung melakukan apa yang Yesus lakukan, dan dia sadar bahwa untuk orang-orang berdosa inilah Yesus telah datang ke dunia ini dan mati bagi mereka. Dia akan rindu untuk meringankan penderitaan-penderitaan orang berdosa tadi. Nah, ada banyak orang yang berpikir, khususnya orang Kristen, untuk melakukan kemurahan hati itu identik dengan kedermawanan, identik dengan memberikan berkat materi, memberikan uang. Sehingga orang-orang Kristen yang tidak punya uang berpikir, kalau saya nggak punya uang, apa yang bisa saya lakukan untuk bermurah hati kepada orang lain? Apa yang bisa saya berikan? Mereka stuck dalam pikiran tersebut. Mereka stuck dalam pergumulan dan tidak bersyukur dan berpikir tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Padahal ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kemurahan hati kita bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kata-kata penguatan misalnya. Dalam bentuk kasih sayang yang tulus untuk diberikan kepada mereka. Dalam bentuk perhatian kita. Dalam bentuk waktu yang diluangkan untuk mau mendengarkan curhatan mereka. Mereka tidak butuh uang. Nah, ini adalah satu pelajaran bagi kita. Selagi kita masih hidup,
selagi kita masih memiliki raga ini, selagi panca indera kita masih berfungsi, kita masih bisa melakukan pekerjaan kemurahan hati dengan memberikan hal-hal yang dibutuhkan orang-orang tadi selain daripada berkat materi. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ayub, bagaimana Ayub bisa menjadi seorang yang sukses baik dalam hal kerohanian maupun dalam hal materi. Apa kuncinya? Kuncinya bukan dia rajin berusaha setiap hari siang malam bekerja. Kuncinya bukan dia memiliki koneksi-koneksi sehingga dia bisa sukses banyak uang. Kita tahu sebelum dia diuji oleh Tuhan, dia adalah orang yang kaya. Dan setelah Tuhan pulihkan pun dia juga menjadi orang yang kaya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah Ayub memperhatikan orang-orang miskin dan orang-orang menderita. Dia curahkan kasih sayangnya. Terbukti dalam Ayub 29 ayat 12 sampai yang ke-16, Ayub mengatakan demikian. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda yang kubuat bersukaria. Aku berpakaian berkebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak aku kenal kuselidiki. Jadi Ayub hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, untuk hidup menyatakan kemurahan Tuhan kepada orang-orang lain. Dia menghidupi satu kehidupan seperti Kristus, berkorban dan hidup untuk orang lain, melayani orang lain. Nah sahabat, sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang mengaku mengikuti Kristus, kehidupan Kristus harus menjadi kehidupan kita. Inti daripada kehidupan Kristus adalah pengorbanan dan kemurahan. Dia selalu hidup untuk orang lain. Dan upahnya jelas. Kalau kita mau bermurah hati, seperti janji Yesus dalam Matius 5:7 tadi, kemurahan pun akan diberikan kepada kita. Dalam Amsal 11:25 dikatakan, barang siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Barang siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Semuanya akan kembali kepada kita dengan limpahnya. Dan tentunya upah yang paling kita kejar adalah kita akan dilayakkan oleh Tuhan untuk memasuki kerajaan surga. Tuhan akan membalas kita, dan dia akan menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Jadi marilah kita banyak berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita rohnya untuk mau selalu bermurah hati kepada orang lain. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.